Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha
Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan sebuah kisah dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar. Sebuah kisah yang bisa kita menjadikan sebuah pelajaran tentang besarnya kedudukan ibadah sholat. Beliau berkisah, dahulu ada seorang wanita yang meninggal. Kemudian kami pun memandikannya, mengkafaninya, dan mensolatinya. Kami pun membawanya di pekuburan dari pekuburan kaum muslimin. Jenazah diturunkan di liang lahat. Salah satu dari keluarganya, yaitu kakaknya, yang ikut turun, yang ikut menurunkan jenazah adiknya. Jenazah pun diletakkan di liang lahat tanpa dia sadari. Sekantong yang berisi uang yang dimiliki oleh sang kakak itu jatuh dan terkubur bersama jenazah adiknya. Dia pun naik dan jenazah pun dikuburkan dan siap mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Dikarenakan alam kubur adalah persinggahan awal dari persinggahan-persinggahan akhirat. Alam kubur adalah fase awal pertanggungjawaban dari pertanggungjawaban akhirat. Sang kakak pun pulang. Setelah dia tiba di rumahnya, baru dia menyadari bahwa sekantong yang berisi uang itu telah terkubur bersama jenazah adiknya. Karena harta ini bernilai baginya, dia pun memberanikan dirinya untuk kembali menggali kuburan adiknya. Kuburan pun dia gali sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Muncullah hawa panas dari dalam kuburan. Setiap kali dia gali, muncul hawa panas yang membuat dirinya semakin penasaran. Ada apa gerangan yang menimpa adiknya di alam kubur? Tapi keinginannya untuk menggali kuburan ini lebih dalam tertahan dengan munculnya semburan-semburan api yang sangat dahsyat yang menjadikan dia pun naik ke atas kuburan. Kebingungan menghantui dirinya. Kecemasan timbul dalam dirinya. Dosa apa yang dilakukan oleh adikku? Bukankah baru saja dia dikuburkan? Maka dia pun pulang ke rumahnya dan menceritakan hal ini kepada ibunya. Kira-kira dosa apa yang dilakukan oleh adikku? Saya menyaksikan munculnya semburan-semburan api yang sangat dahsyat dari dalam kuburnya. Maka ibunya berkata, tidaklah saya mengetahui adikmu kecuali seorang yang suka menelantarkan waktu sholat. Adikmu adalah orang
yang suka mengundur-undur waktu salat. Dia tidak menghargai akan besarnya kehormatan ibadah salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya ibadah salat, penghambaan, ruku, sujud kepada Allah adalah sebuah ibadah yang diikat dengan waktu. Sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakanlah kedudukan salat dengan salat tepat pada waktunya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal yang pertama kali akan dipertanyakan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Di antaranya akan ditanya tentang waktu salat itu. Apakah kamu termasuk dari orang-orang yang mengerjakan di awal waktu atau di akhir waktu? Fa idza saluhat, jika salatmu baik, faqad aflaha wa anjaha, sungguh kamu telah beruntung dan berbahagia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, jika salatmu rusak, salat duhurmu jam 2 siang, asarmu jam 5 sore, subuhmu jam 7 pagi, faqad khaba wa khasara, sungguh kamu telah rugi dan sengsara. Fawailul lil musallin alladzina hum ala salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melelehkan waktu, yaitu as-sahun. Berkata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, as-sahun adalah orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholatnya. Akan muncul nanti suatu generasi yang mereka lebih mendahulukan pekerjaannya daripada sholat tepat pada waktunya. Fahalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Akan muncul sebuah generasi yang mereka menelantarkan sholat, yaitu menelantarkan waktu-waktu sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? As-sholatu fi waktiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Muliakanlah ibadah sholat dengan sholat tepat pada waktunya. Dulu ada seorang yang disuruh sholat, sudah masuk waktu sholat zuhur. Dia berkata, nanti saya mau tidur dulu, saya capek dengan bekerja. Nanti setelah saya bangun dari tidur baru saya sholat. Dia pun tidur dengan niat setelah bangun dari sholat, setelah bangun dari tidur dia akan sholat. Maka dia pun tidur. Dia pun tidur, tapi tidur untuk selamanya. Dia pun tidur, tapi tidur untuk tidak bangun lagi untuk selamanya. Dia pun tidur sebagai orang-orang yang tidak mengerjakan salat karena kematian.
tidak menunggu waktu tobatnya. Dia pun tidur, tapi tidur untuk selamanya. Sebagai orang-orang yang tidak mengerjakan salat dan akan dibangkitkan dari kuburnya sebagai orang-orang yang tidak salat dan akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan akan dimasukkan ke dalam neraka karena meninggalkan ibadah salat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu dimasukkan ke neraka sakar? Mereka berkata dulunya, kami adalah orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah. Muliakanlah penghambaan ini. Sujud dan ruku kita kepada Allah dengan solat tepat pada waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhirhumullah. Riwayat Imam Muslim. Suatu ketika Nabi melihat sahabatnya bermalas-malasan berada di saf yang terdepan, tidak berlomba-lomba menyambut ibadah salat yang besar. Maka Nabi ingatkan kepada sahabatnya, terus-menerus suatu kaum suka mengundur-ngundur waktu ibadahnya, menunda-nunda penghambaannya, berbalas-balasan dalam melakukan ibadah, kecuali Allah pun akan mengundur-ngundur baginya. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam hadis ini tegas kepada kita, barang siapa yang suka menunda-nunda waktu salatnya, suka menjadi orang-orang yang masbuk dalam salatnya, maka akan hilang berbagai proyek-proyek kebaikan yang bisa dia dapatkan saat itu. Akan hilang berbagai proyek-proyek kebaikan disebabkan karena dia mengakhirkan waktu sholatnya. Bukankah orang-orang yang menyegerakan, yang bercepat-cepat untuk pergi ke masjid, dia mendapatkan keutamaan berada di saf yang terdepan? Bukankah orang-orang yang bersegera pergi ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, dia bisa menjawab azan, berdoa kepada Allah di antara azan dan iqamah, membaca Al-Quran sambil menunggu iqamah, dan ini tidak akan mungkin diraih bagi orang-orang yang suka masbuk dalam sholatnya. Kalau Anda ingin dilancarkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dipermudah urusannya, ingat, selalu menjaga kedisiplinan dalam mengerjakan ibadah sholat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih,
kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu mulianya bagi diri seorang muslim jika dia bercita-cita dalam dirinya untuk meraih dari apa yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillah arba'ina yauman jama'atan." Barang siapa yang sholat untuk Allah selama 40 hari, dia menjaga sholat secara berjamaah, yudrika takbiratal ula, dalam masa ini dia mendapatkan takbir pertamanya imam. Dia azamkan dalam dirinya, bagaimana saya bukan menjadi orang-orang yang masbuk dalam ibadah sholat. Dia mendapatkan selama 40 hari takbiratul ula, takbir pertamanya imam. Kutibalahu bara'atani, akan dituliskan baginya perlepasan dari dua hal. Dilepaskan dari dua hal. Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Dilepaskan dari dahsyatnya neraka dan dilepaskan dari sifat kemunafikan. Anak-anakku yang semoga dirahmati dan diberkati Allah, kalian berada di ma'had ini, berada dalam sebuah nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kalian. Kalian di ma'had ini senantiasa mengerjakan sholat berjamaah, berada di shaf yang terdepan, menunggu waktu sholat, berdoa kepada Allah. Raih keutamaan ini untuk bukan menjadi orang-orang yang masbuk, dan pertahankan kebiasaan baik ini ketika kalian di ma'had, ketika kalian pulang ke rumah-rumah kalian. Pertahankan kebiasaan baik ini. Sholat berjamaah, berada di shaf yang terdepan, menunggu waktu sholat, dan senantiasa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah sholat, yaitu menjaga waktu-waktu sholat. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka antal Hamidum Majid. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.